Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gideon Palamba dengan NIM F121231074. Saya di sini akan menjelaskan tentang tektonik lempeng. Baik, seperti yang kita tahu, kalau bumi ini terdiri beberapa lempeng. Jadi sebenarnya apa itu lempeng? Lempeng merupakan lapisan penyusun bumi paling atas yang sebagian besar mempunyai ketebalan hingga 100 km. Baik, lanjut. Eh, Lempeng itu memiliki tiga jenis pergerakan. Yang pertama itu ada divergen, di mana divergen ini pergerakan lempeng yang akan saling menjauh. Jadi satu lempeng akan menjauhi lempeng lainnya. Kemudian ada transform, di mana lempeng akan saling menggesek. Kemudian ada konvergen, itu adalah zona penghancuran atau zona tumbukan antara eh, lempeng lain dengan lempeng lainnya. Lanjut, ini adalah beberapa lempeng yang akan saya paparkan. Jadi kita masuk ke lempeng pertama, yaitu lempeng Nasca. Lempeng Nasca itu lempeng yang diapit lempeng Pasifik, lempeng Amerika Selatan, dan lempeng Antartika. Lempeng Nasca adalah lempeng tektonik samudra di tenggara Samudra Pasifik yang berbagi batas konvergen dan divergen. Nah, dari proses konvergen itu saya akan mengambil beberapa contoh hasil fitur geologi yang sudah dihasilkan lempeng Nasca. Lempeng Nasca ini sudah menghasilkan dua produk, yaitu eh, Palung Peru Chili, kemudian ada pegunungan Andes. Itu untuk Palung Peru Chili terbentuk sebagai hasil dari interaksi antara lempeng Nasca dan lempeng Amerika Selatan, di mana lempeng Nasca yang merupakan lempeng samudra bergerak ke arah timur dengan kecepatan sekitar 7-9 cm per tahun. Lempeng Amerika Selatan yang bersifat kontinental bergerak ke arah barat. Ketika kedua lempeng ini bertemu, terjadi zona konvergen, di mana lempeng Nasca yang lebih padat dan tipis menunjam di bawah lempeng Amerika Selatan yang lebih ringan dan tebal. Proses subduksi ini telah berlangsung selama puluhan juta tahun hingga menciptakan palung laut dalam dengan kedalaman lebih dari 8.000 meter di beberapa titik. Kemudian ada juga pegunungan Andes, itu juga hasil dari konvergen atau hasil dari subduksi antara lempeng Amerika Selatan dengan lempeng Nasca. Lanjut untuk yang kedua, yaitu lempeng Cocos. Lempeng Cocos itu eh, terbentuk sekitar 23 juta tahun yang lalu melalui proses pemisahan dari lempeng Farallon kuno yang lebih besar. Jadi sebagai informasi tambahan, lempeng Cocos dan lempeng Nasca itu dulunya terbentuk dari satu induk lempeng, yaitu lempeng kuno Farallon. Nah, kemudian karena aktivitas divergen sehingga membuat perbatasan antara lempeng Cocos dan lempeng Nasca. Kemudian batas utara lempeng Cocos dan palung Amerika Tengah. Batas timur adalah tempat transformasi atau zona fraktur Panama. Batas selatan adalah punggung pertengahan samudra, Rais Galapagos. Kemudian batas sebelah barat adalah punggung pertengahan samudra lainnya, Rais Pasifik Timur. Untuk produk yang sudah dihasilkan atau fitur geologi yang ada di lempeng Cocos ini sendiri, yaitu Gunung Fuego. Gunung Fuego ini terbentuk sebagai hasil dari subduksi lempeng Cocos yang menunjam di bawah lempeng Karibia saat lempeng Cocos yang bersifat oseanik atau berat dan tipis bertabrakan dengan lempeng Karibia yang bersifat kontinental atau lempeng yang ringan dan tebal. Lempeng Cocos akan menukik ke bawah dan masuk ke dalam mantel bumi, sehingga proses penunjaman ini terjadi di sepanjang palung tengah Amerika yang berada di pantai barat Guatemala. Kemudian kita berpindah lagi ke lempeng Afrika. Lempeng Afrika ini berbatasan dengan lempeng Amerika Utara dan lempeng Amerika Selatan di sebelah barat. Dia itu dipisahkan oleh punggung Bukit Atlantik Tengah. Kemudian lempeng Arab dan lempeng Somalia di sebelah timur, lempeng Eurasia, lempeng Aegea, dan lempeng Anatolia di utara, dan lempeng Antartika di selatan.
Jadi untuk dari lempeng Afrika sendiri ini dia sudah menghasilkan fitur geologi berupa East African Rift System yang terbentuk sekitar 30 juta tahun lalu. Ini adalah proses divergen atau proses eh, di mana suatu lempeng akan saling berjauhan. Nah, jadi di sini dia ini terbentuk akibat naiknya mantel plam yang telah menciptakan sistem lembah retakan dan aktivitas vulkanik yang intens. Dan proses divergen ini perlahan memisahkan lempeng Afrika menjadi dua bagian, Nubia di barat dan Somalia di timur, yang suatu hari nanti akan terpisah sepenuhnya membentuk lautan baru. Kita lanjut, yaitu ada lempeng Eurasia. Lempeng Eurasia adalah lempeng utama terbesar ketiga, terdiri dari sebagian besar Eropa, Rusia, dan Asia, serta beberapa cekungan subsamudra. Lempeng ini diapit di antara lempeng Amerika Utara dan Afrika di sisi utara dan barat. Lempeng ini terbentuk melalui proses penggabungan beberapa blok benua kuno yang dulunya terpisah. Nah, untuk fitur geologi dari lempeng Eurasia yang terkenal yaitu Danau Baikal. Danau Baikal sendiri itu terbentuk di sepanjang zona retakan yang dikenal sebagai Baikal Rift Zone. Proses ini dimulai ketika lempeng Eurasia mulai mengalami pergeseran dan pemisahan. Artinya di sini gaya yang bekerja itu adalah divergen lagi, sama seperti dengan lempeng Afrika sebelumnya. Nah, zona retakan ini akan menyebabkan kerak bumi terbelah dan membentuk cekungan. Nah, cekungan yang di sini dikenal yaitu cekungan reef. Ketika lempeng-lempeng tersebut bergerak, mereka menciptakan cekungan yang dalam. Cekungan ini terus berkembang seiring waktu akibat aktivitas geologis, termasuk gempa bumi dan vulkanisme. Baik, kita lanjut lagi. Kemudian ada lempeng Amerika Utara. Jadi lempeng Amerika Utara itu memiliki luas 76 juta kilometer. Ini adalah lempeng tektonik terbesar kedua di bumi di belakang lempeng Pasifik. Bagian dalam daratan kontinental utama mencakup inti granit yang luas yang disebut kraton. Kemudian untuk sebagian besar lempeng Amerika Utara bergerak kira-kira ke arah barat daya dari punggungan Atlantik Tengah dengan kecepatan sekitar 2,3 cm inci per tahun atau 1 inci per tahun. Kemudian untuk fitur geologi dari lempeng Amerika Utara sendiri itu adalah pegunungan Rocky. Itu terbentuk sebagai hasil dari proses tektonik yang kompleks, terutama akibat pergerakan lempeng Amerika Utara dan lempeng Pasifik, di mana proses yang bekerja di sini adalah konvergen, di mana terjadi tabrakan antara lempeng Pasifik dan lempeng Amerika Utara. Jadi lempeng Pasifik akan tersubduksi di bawah lempeng Amerika Utara sehingga menghasilkan pegunungan Rocky. Baik, kita lanjut ke lempeng selanjutnya yaitu lempeng Amerika Selatan. Lempeng Amerika Selatan adalah sebuah lempeng tektonik benua dan samudra yang meliputi benua Amerika Selatan dan wilayah Samudra Atlantik yang cukup luas yang melingkupinya, yang meluas ke arah timur hingga mencapai punggungan tengah Atlantik. Baik, lempeng Amerika Selatan sendiri itu mulai terpisah dari lempeng Afrika yang menyebabkan pembentukan Samudra Atlantik. Proses ini melibatkan aktivitas vulkanik dan pembentukan batas divergen di mana lempeng-lempeng bergerak menjauh satu sama lain. Nah, contoh dari fitur geologi di lempeng Amerika Selatan ini adalah dataran tinggi Brasil. Jadi dataran tinggi Brasil ini terbentuk melalui proses orogenik yang terjadi selama jutaan tahun. Proses ini melibatkan pengangkatan kerak benua akibat aktivitas tektonik yang terjadi di daerah lempeng Amerika Selatan ini. Kemudian kita lanjut lagi, yaitu ada lempeng Pasifik. Lempeng Pasifik merupakan suatu lempeng terbesar dari 7 batas tektonik utama. Lempeng ini memiliki ukuran lebih besar 2 kali lipat dari ukuran lempeng Amerika Selatan. Lempeng Pasifik sendiri berada di dasar laut Samudra Pasifik. Nah, lempeng Pasifik sendiri itu memiliki fitur geologi berupa palung Mariana. Seperti yang kita tahu, palung Mariana itu adalah palung terdalam di dunia saat ini. Nah, palung Mariana itu memiliki proses pembentukan akibat gaya konvergen. Jadi, palung Mariana terbentuk
melalui proses subduksi di mana lempeng Pasifik bergerak ke arah barat dan menyusup di bawah lempeng Mariana. Proses ini dimulai sekitar 5 juta tahun yang lalu dan membentuk hasil dari interaksi antara dua lempeng tektonik. Jadi ketika lempeng Pasifik menyusup ke bawah lempeng Mariana, tekanan yang dihasilkan menyebabkan deformasi kerak bumi dan proses ini menciptakan cekungan yang dalam di dasar laut membentuk palung Mariana. Baik, kita berpindah lagi di lempeng Antartika. Jadi di lempengan Antartika, lempeng Antartika ini adalah salah satu lempeng tektonik terbesar di dunia, di mana lempeng ini eh, dia memiliki interaksi dengan lempeng Nazca di barat dan lempeng Australia di utara. Interaksi ini dapat menyebabkan pergeseran tabrakan atau pemisahan yang berkontribusi pada pembentukan dan perubahan lempeng Antartika. Kemudian eh, di beberapa tempat lempeng Antartika itu mengalami subduksi di bawah lempeng Nazca yang menyebabkan pembentukan fitur geologis seperti palung. Di sisi lain, batas divergen di Samudra Selatan juga berkontribusi pada pembentukan kerak baru. Nah, untuk hasil atau dari fitur geologi dari lempeng Antartika ini itu adalah pegunungan Transartika. Transtartika adalah itu rangkaian pegunungan yang membentang dari barat ke timur di tengah benua Antartika. Pegunungan ini memiliki panjang sekitar 3.500 km dan merupakan salah satu fitur geologi yang paling signifikan di Antartika. Nah, dia ini terbentuk akibat proses orogenik, yaitu pegunungan akibat tekanan dan deformasi kerak bumi. Oke, kita lanjut lagi, yaitu lempeng Indo-Australia. Jadi lempeng Indo-Australia ini memiliki luas kurang lebih 58,9 juta kilometer persegi. Kemudian lempeng Indo-Australia terbentuk dari penyatuan lempeng antara lempeng Australia dan lempeng India pada jutaan tahun yang lalu. Di negara Indonesia, lempeng Indo-Australia ini berada pada wilayah bagian timur. Nah, jadi untuk fitur geologi dari lempeng Indo-Australia ini sudah menghasilkan yaitu Gunung Himalaya. Jadi Gunung Himalaya ini terbentuk melalui proses orogenik, yaitu pembentukan pegunungan akibat tekanan dan deformasi kerak bumi. Nah, proses pembentukan Himalaya dimulai ketika lempeng Indo-Australia bergerak ke utara dan bertabrakan dengan lempeng Eurasia. Jadi lempeng Indo-Australia akan menyusup di bawah lempeng Eurasia dan tekanan yang dihasilkan menyebabkan kerak benua terangkat dan membentuk pegunungan. Proses ini juga dikenal dengan proses konvergen. Oke, kita lanjut lagi ke lempeng Australia. Jadi di lempeng Australia itu adalah lempeng tektonik utama di belahan bumi timur dan sebagian besar di selatan. Awalnya merupakan bagian dari benua kuno Gondwana. Lempeng Australia dan Antartika telah mulai retak pada 96 juta tahun yang lalu dan benar-benar terpisah setelah beberapa waktu. Dipercayai baru sekitar 45 juta tahun yang lalu. Jadi untuk produk atau fitur geologi yang sudah dihasilkan dari lempeng Australia ini adalah The Great Dividing Range, juga dikenal sebagai uh, The Great Dividing Range. Itu adalah rangkaian pegunungan yang membentang di sepanjang pantai timur Australia, di mana pegunungan ini merupakan salah satu fitur geologi yang paling signifikan di Australia dan berfungsi sebagai pemisah antara aliran sungai di pantai timur dan barat. Jadi untuk proses pembentukannya itu dia pegunungan ini terkait dengan aktivitas tektonik yang terjadi di sekitar daerah tersebut. Jadi lempeng Australia bergerak dan berinteraksi dengan lempeng-lempeng lain. Tekanan yang dihasilkan menyebabkan kerak benua terangkat dan membentuk pegunungan. Proses ini melibatkan pelipatan, patahan, dan deformasi batuan. Lanjut itu ada lempeng India. Jadi lempeng benua India itu merupakan lempeng minor, bagian dari lempeng utama Indo-Australia yang terdiri dari atas subkontinen India dan cekungan di bawah Samudra India. Lempeng India ini terbentuk sekitar 90 juta tahun lalu atau pada akhir Kapur. Terpisah dari Madagaskar, subkontinen tersebut mulai bergerak ke utara pada kecepatan sekitar 15 cm per tahun dan mulai bertumbukan dengan Asia sekitar 50 sampai 55 juta tahun yang lalu, yaitu pada kala Eosen.
Untuk fitur geologi dari lempeng India ini yang dihasilkan berupa cekungan gangga. Itu cekungan gangga itu terbentuk sebagai hasil dari interaksi antara lempeng India dan lempeng Eurasia. Jadi itu terjadi sekitar 50 juta tahun yang lalu, di mana lempeng India bergerak ke utara dan bertabrakan dengan lempeng Eurasia, atau ya seperti kita tahu itu dinamakan dengan proses konvergen. Jadi itu menyebabkan hasil berupa cekungan eh, gangga. Kemudian kita masuk lagi ke lempeng Arab. Lempeng Arab adalah salah satu lempeng tektonik minor yang memainkan peran penting dalam geologi Timur Tengah. Lempeng ini termasuk kategori lempeng kontinental yang relatif kecil dibandingkan lempeng-lempeng utama di India. Jadi lempeng Arab itu terbentuk sekitar 25 juta tahun lalu ketika lempeng Afrika pecah, menciptakan lempeng Arab yang bergerak secara independen. Kemudian fitur dari lempeng Arab ini yaitu Gunung Hijaz. Gunung Hijaz ini membentang sepanjang bagian barat semenanjung Arab dan terbentuk sebagai hasil dari proses tektonik yang kompleks terkait dengan pembukaan Laut Merah. Nah, kemudian pembentukan lempeng Arab dan Gunung Hijaz ini itu terutamanya itu berasal dari gaya divergen atau saling bergerak menjauh. Kemudian ya inilah hasil pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Terima kasih.